Gua akan kasih gambaran sedikit lagi ya. Kalau misalnya perbudakan tuh real dan masih nyata adanya. Karena adanya inflasi ini, yang terdampak pertama tuh adalah apa? Gue selalu bilang adalah tenaga kerja. Karena di bisnis industrial yang marginnya tipis-tipis, cost paling besar itu biasanya human, ya manusia, human capital. Jadi yang dilakukan adalah apa? Mereka kan efisiensi. Nah ini yang terjadi, kan gue selalu ngomong, UMR nggak naik-naik, ya tapi semua barang naik. Tapi yang terjadi di lapangan, mungkin kalian bisa cross check ya ke teman-teman kalian yang mungkin kerja sebagai waiter di restoran atau mungkin buruh pabrik. Itu banyak sekali yang tidak digaji dengan UMR. Ya, misalnya UMR di daerah ada daerah yang 3,5 juta. Dia jadi waiter lalu cuma digaji 2,5 juta gitu. Itu jadi praktik-praktik seperti itu ya. Karena bisnis-bisnis yang mempunyai margin yang tipis. Dan ini akan terus makin parah. Ini kombinasi yang bisa bikin orang jatuh ke jurang kemiskinan. Ya, nanti gua akan tambahin lagi bumbunya di belakang. Ini kombinasi yang kita udah pelajari selama ini. Satu, UMR. Bahkan digaji di bawah UMR dan nggak pernah naik. Kedua, biaya hidup itu naik. Dan yang ketiga nih gua akan bahas nanti lingkaran setan yang namanya utang. Ini yang gua pengen bahas dan menurut gua ini paling menyiksa ya, yaitu lingkaran setan riba. Ketergantungan manusia akan kredit. Dan ini dinormalisasikan, diwajarkan, dan bahkan disosialisasikan. Ini yang gue sebut dengan perbudakan mental, bukan fisikal. Tadi kerja di bawah gaji UMR itu perbudakan fisik. Kita nggak cuma diperbudak secara fisik. Kalau zaman dulu dicambuk, kita diperbudak secara mental dengan sistem financial yang ada zaman sekarang. Di saat kalian tuh berhenti jadi manusia yang sok pintar ya, ibarat kalian turunin ego kalian, arogansi kalian gak tinggi, dan kalian pahami apa yang sebenarnya gue pengen sampai di sini, gue yakin hidup kalian akan jadi lebih baik. Karena penyakitnya orang tuh kadang bukan cuma bodoh, tapi mereka arogan. Mereka pikir mereka lebih tahu dibandingin jauh lebih kaya dari mereka. Enggak, lu nggak lebih tahu dibandingin jauh lebih kaya dari lu. Itu adalah delusi orang miskin. Mereka pikir mereka pintar. Dan itu yang ditanamin. Itu psyop yang dilakuin. Biar kalian mikir, oh ya, gue miskin, gue jadi filsuf aja begitu. Itu yang ditanamin. Itu yang mereka mau kalian pikir. Kalian miskin dan kalian pintar. Nah itu kombinasi paling berbahaya. Karena kalian nggak akan ngapa-ngapain. Kalian akan jadi sampah masyarakat yang nggak pernah ngapa-ngapain. Dunia ini, gue akan gambarin ke depannya itu akan sangat distopia. Gue bilang tadi. Cara mereka mainin psyopnya, ya mereka pengen kalian pahami ini. Mereka pengen kalian turunin terus, degradasi terus standar of living kalian. Jadi awal tadi 5 juta tuh dapat apartemen yang 2 bedroom, sekarang dapatnya studio. Nextnya kalian dapat 3x3 kayak kamar kos, ada kecoa di dalamnya, kalian disuruh makan kecoa ya dengan VR headset kalian nanti begitu. Ini lu lihat video ini ya. Video ini dibuat tahun 2024. Lu nonton nanti. Tahun 2034 lu nonton video ini ya. Itu orang-orang kan tinggal di kamar kos yang sangat kecil, udah kayak penjara, terus pakai VR kalian berhadap kalian di Swiss sama makan kecoa. Dunia ini akan ke sana. Ya. Dunia ini akan sangat distopia untuk orang-orang yang kelas menengah ini. Standar hidup kalian akan didegradasi sangat rendah. Kenapa gue bisa tahu seperti ini? Karena ini bukti distopia real. Ya, gue kemarin melihat, gue lagi jalan ke satu tempat di daerah Bitung. Lalu tuh ada billboard di sana. Ya. Ada billboard tulisannya seperti ini. Ini promosi, gue lupa ini provider apa, dia bilang seperti ini. Ini ada paket khusus. Ya. Ini promosi billboardnya paket khusus 2.000 rupiah untuk 3 jam scrolling TikTok. Lu bisa bayangin. Lu membayar